Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Orchidia Andarunafisa dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai orang tua saya, yaitu ayahanda saya sendiri, yaitu Bapak Wisnu Aji, mengenai apa saja norma dan juga peraturan yang harus berada di lingkungan keluarga. Kepada Bapak Wisnu Aji dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aji. Saya orang tua dari Orchidia Andarunafisa yang sekarang sedang menjalankan studi di SMA Negeri 1 Cimahi, kelas 11 IPA 4. Hari ini saya akan diwawancarai oleh anak saya mengenai peraturan dan norma yang berlaku di rumah keluarga kami. Semoga silahkan. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi atau melaksanakan tugas PPKN mengenai norma atau peraturan yang berada di lingkungan keluarga. Baik, saat ini kita akan memasuki pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apa sajakah peraturan atau norma yang berlaku di keluarga dan terkait apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, seperti misalnya perintah dan larangan dalam keluarga kami gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya sebagai kepala keluarga, bahwa peraturan yang berlaku di keluarga diantaranya yang pertama adalah norma agama. Kenapa norma agama? Karena norma agama adalah landasan utama seorang membangun rumah tangga. Kedua adalah peraturan yang disepakati oleh masing-masing anggota keluarga dan dijalankan dengan komitmen yang kuat dan dijaga oleh orang tuanya, serta dapat dipahami oleh anak-anaknya. Seperti harus menjalankan landasan agama dengan sebenar-benarnya, serta melaksanakan komitmen dalam keluarga. Lalu jangan sampai mengingkari aturan dan norma yang sudah menjadi dasar dari keluarga tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Wisnu, jawabannya yang sangat baik. Berikutnya adalah pertanyaan yang kedua. Apakah ada sanksi atau punishment apabila melanggar aturan atau norma yang berlaku di keluarga? Dan kira-kira apa saja sanksi yang akan diberikan? Jelas ya, namanya juga dalam kehidupan yang namanya sanksi punishment itu pasti ada. Ya, baiklah, karena landasan utama keluarga kami dibangun dengan agama, maka sanksi atau punishment adalah dari ajaran agama itu sendiri. Karena kami agama Islam, yaitu bila tidak menjalankan rukun Islam atau rukun iman, sudah jelas sanksi sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi norma keluarga kami pertama harus berlandaskan Al-Quran. Dan kemudian norma yang disepakati oleh keluarga kami, yaitu dimulai dari menasehati, teguran, dan menjalankan hukuman. Misalnya berupa tidak boleh bermain terlalu lama, atau mengurangi uang saku, dan sanksi lain yang disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota keluarga kami. Kalau untuk anak kami tadi itu diantaranya kalau main terlalu lama, ataupun akan mengurangi uang saku apabila dia melanggar aturan dalam keluarga kami. Terima kasih atas jawabannya. Kita memasuki pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana upaya atau strategi agar terciptanya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku di keluarga? Ya, sebenarnya setiap keluarga mempunyai strategi masing-masing ya. Tapi dalam keluarga kami, khususnya saya sebagai kepala keluarga, upaya atau strategi agar terciptanya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku di keluarga kami adalah membangun norma dan aturan tersebut dengan selalu menjalankan norma tersebut sesuai yang seharusnya. Harus komitmen yang kuat dan dilaksanakan oleh anggota keluarga harus dengan ikhlas dan penuh kesadaran, serta memahami akibat yang akan terjadi bila norma dilanggar. Itu prinsip saya. Baik, yang dikawal oleh saya sebagai kepala rumah tangga. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang keempat adalah, bagaimanakah seorang ayah selaku kepala rumah tangga menghadapi bila ada anggota keluarganya yang mengalami permasalahan di luar, sehingga dapat berakibat terhadap norma dan aturan yang ada dalam rumah tangga tersebut? Ini dia ya, penting sekali ya, karena apalagi di zaman sekarang ini saya sebagai kepala keluarga ya, bila hal tersebut terjadi, saya sebagai kepala rumah tangga harus tahu dengan jelas norma dan aturan apa yang dilanggar di rumah
oleh anggota keluarga kami, baik saya sendiri, istri, maupun anak-anak kami. Misalnya seorang anak dilarang berpacaran, nih, selagi masih menjalankan studi, tapi dia diam-diam menjalankan hubungan dengan lawan jenisnya, padahal sudah dilarang ya oleh orang tuanya. Ya, anak tersebut harus diberi pemahaman kembali tentang boleh tidaknya dia berpacaran atau menjalin hubungan dengan lawan jenisnya, dan kemudian kami kaitkan dengan aturan kami, yaitu dalam hukum agama, yaitu agama Islam, dan apa akibatnya bila tidak terbuka pada keluarga atas permasalahan tersebut. Yaitu jadi harus pemahaman kembali ya dari anggota keluarga kami tersebut. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang kelima adalah, bolehkah apabila seorang anggota keluarga memberikan saran untuk aturan atau norma yang sudah ada dalam keluarganya, yang dianggapnya itu harus mengikuti perkembangan zaman yang ada? Bagaimana menurut Bapak Wisnu? Ya, jelas ya, keluarga kami adalah keluarga demokrasi, dan saya tidak pernah menghambat anggota keluarga kami untuk memberikan masukan ya. Jadi bagi saya tidak ada masalah bila anggota keluarga memberikan masukan atau aturan atau norma yang sudah ada dalam keluarga kami agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Dan apalagi nanti ke zaman ke depan mungkin tantangannya kan makin berat. Ya. Akan tetapi norma agama harus selalu dapat mengikuti perkembangan zaman, dan norma yang telah kami pegang sudah seharusnya bisa mengikuti perkembangan pada zaman apapun juga. Karena yang namanya agama itu berlaku seumur hidup dan sepanjang zaman. Ya, itu saja mungkin jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah menyempatkan waktunya untuk dilakukannya wawancara ini. Terima kasih pula sudah memberikan jawaban-jawaban yang baik dalam kegiatan wawancara hari ini. Terima kasih kepada Bapak Zian selaku guru PPKN dari kelas 11 IPA 4, dan terima kasih juga kepada Bapak Wisnu selaku ayah saya sendiri sudah mau diwawancara oleh saya, Orchidia Andarun Afisa. Sekian wawancara saya dan ayah saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orchidia pamit undur diri. Ya, sampai jumpa.